Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratina Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wattabi'in ulama al-awliya wa sahbihi wa syuhada. Bismillahirrahmanirrahim. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimadadihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Faslun furudut tayammumi khamsatun. Al-awwalu naqdut turabi, asani an-niyatu, as-salisu mashul wajhi, ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memperkenankan untuk memutolaah kembali kitab Safinatun Najah ini. Semoga dicatat sebagai amal yang diterima oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Faslun, adapun ini ialah suatu fasal. Di pasal yang pertama ini akan menjelaskan tentang fardu-fardunya tayamum. Tayamum itu merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan sebagai pengganti dari wudu kemudian mandi besar dan anggota-anggota tubuh yang tidak bisa terkena air di saat ada udzur dengan syarat-syarat tertentu. Jadi tayamum itu termasuk salah satu rukhsah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Disinilah kemudian kita bisa memahami sifat Rahman Rahimnya Allah, sifat kasih sayangnya Allah kepada kita, juga agama Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi dalam hukum Islam itu di samping ada hukum azimah, juga ada hukum yang sifatnya rukhsah. Dengan memahami rukhsah ini kita akan memahami betapa hukum Islam itu menjadi rahmat bagi kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala ketika mewajibkan sesuatu kepada mukallaf dengan hukum azimahnya, Allah selalu memberi solusi dengan hukum-hukum rukhsah bagi orang-orang tertentu pada waktu-waktu tertentu dalam kondisi tertentu sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan di berbagai kitab-kitab fikih. Jadi dengan adanya rukhsah ini menunjukkan betapa besar
kasih sayang Allah ya. Artinya hukum-hukum Allah itu sebenarnya mudah ya. Hukum-hukum Allah itu indah ya. Tidak memberatkan kepada umatnya. Sehingga ketika umatnya itu mengalami hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa mengamalkan hukum azimah, maka di situ ada rukhsah. Sehingga ketika Allah itu mewajibkan sesuatu, pasti Allah juga mengirimkan ya rukhsah ya, solusi ketika ada udzur ya. Misalnya bagi orang yang tidak memiliki wudhu misalnya, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Tapi ketika ada Al-Quran jatuh ya, ketika Al-Quran itu jatuh ya, takut terkena najis, maka orang yang berhadas tersebut boleh menyentuh Al-Quran, termasuk dari rukhsah. Misalnya Allah mewajibkan bersesuci dengan air. Tatkala tidak ada air ya, atau ada air tapi tidak bisa menggunakannya karena sakit atau musafir misalnya, maka Allah memberi solusi dengan tayamum, dengan bersuci dengan menggunakan debu. Jadi seperti itu. Jadi itu salah satu bentuk rukhsah. Misalnya juga orang yang junub tidak boleh membaca Al-Quran. Tapi ketika bagi orang yang beser terus menerus kencing misalnya, maka mereka itu boleh berwudu kemudian sholat ya. Boleh bertayamum kemudian sholat dengan membaca surat Al-Fatihah ya. Itu termasuk rukhsah ya. Jadi dalam Islam setiap ada hukum azimah pasti ada hukum rukhsah. Kemudian juga rahmat Islam ya, akan kita rasakan juga ketika Allah mengharamkan sesuatu. Pasti Allah mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Misalnya Allah mengharamkan zina ya. Maka Allah memberi solusi dengan pernikahan. Ketika Allah mengharamkan judi, maka Allah memberi solusi dengan berbagai macam hadiah dengan cara perlombaan misalnya. Ketika Allah mengharamkan bangkai misalnya, tapi kemudian Allah memberi rukhsah bagi orang yang uzur ya misalnya, karena jiwanya terancam kalau tidak makan. Ketika Allah mengharamkan babi dan anjing misalnya, tapi kemudian Allah membuka pintu dengan menghalalkan berbagai macam jenis binatang yang lebih bermanfaat bagi manusia. Ketika Allah mengharamkan minuman keras, khamar misalnya, tapi Allah kemudian memberi solusi dengan minuman-minuman yang halal yang lebih bermanfaat bagi tubuh kita. Itu salah satu dari bentuk rukhsah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi agama Islam itu betul-betul mudah ya. Jadi yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ya. Jadi Allah itu menghendaki kepada kita kemudahan dan tidak menghendaki terhadap kesulitan ya. Sehingga ketika kita tidak bisa melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, maka Allah memberikan solusi-solusi ya, memberikan keringanan-keringanan ya, sebagaimana tayamum ini ya. Furudut tayamumi, adapun fardu-fardunya tayamum, khamsatun ialah 5. Fardu-fardunya tayamum itu ada 5. Jadi tayamum ini termasuk bentuk toharoh yang sifatnya darurat ya, sebagai pengganti saja bagi wudhu dan mandi besar. Al-awwalu, adapun yang pertama, naklut turobi ialah memindahkan debu. Jadi fardu tayamum yang pertama itu memindahkan debu. Artinya memindahkan debu dari tempatnya, dipindahkan ke wajah dan kedua tangan kita sampai siku. Jadi fardu-fardunya tayamum ya, debu itu harus
dipindahkan dengan kesengajaan, ya. Sehingga ketika misalnya ada angin menerbangkan debu, kemudian dengan tanpa niat kemudian kita menjulurkan wajah kita ke debu misalnya, atau tangan kita ke debu, ya, maka ketika seperti itu tidak sah. Atau misalnya kita langsung mencium tanah misalnya, langsung mencium tanah, menggosok-gosokkan wajah kita atau tangan kita ke debu seperti ini misalnya, itu juga tidak diperbolehkan, ya. Karena syaratnya itu harus naklun, harus dipindah, ya. Baik dipindah oleh diri kita sendiri yang akan bertayamum atau dipindahkan oleh orang lain, meskipun itu anak kecil misalnya, atau orang lain yang berhadas misalnya, tidak apa-apa. Misalnya yang mengusap ke wajah kita atau ke tangan kita itu orang lain, itu tidak apa-apa. Cuma lebih afdolnya itu diusap dengan tangan kita sendiri. Bisa minta bantuan kepada orang lain misalnya ketika kita tidak bisa menggerakkan tangan kita misalnya, itu bisa minta bantuan kepada orang lain. Tayamumnya sah ketika seperti itu. Asani, adapun yang kedua, an-niyatu ialah niat. Jadi rukun yang kedua itu niat. Jadi bertayamum itu harus berniat. Niat itu di dalam hati, ya. Niat di dalam hati, ya. Kapan waktu niatnya? Jadi waktu niatnya itu ketika mengangkat tangan kita dari debu, ya. Misalnya di depan kita ini ada tanah berdebu misalnya, atau debunya dimasukkan ke talam misalnya, masukkan ke talam, taruh depan kita, kemudian di tangan kita diletakkan di atas debu. Nah, niatnya itu ketika mengangkat, ya, ketika tangan kita diangkat dari debu ini, kemudian kita berniat, ya. Ketika kita jadi mengangkat debu ini berniat, nah, niatnya itu sambil ditetapkan dalam hati sampai ke wajah, ya, sampai ke wajah, ya. Atau niatnya bisa 2 kali, ya. Ketika tatkala mengangkat tangan, ya, dari tangan yang menyentuh debu itu, misalnya gini, niat dalam hati, dan ketika tangan pas sampai di wajah kita, ya, itu boleh seperti itu. Karena mengapa kemudian hal ini perlu ditetapkan niatnya dalam hati kita? Karena bisa jadi setelah kita menyentuh ini, proses sampainya tangan setelah diangkat dari debu ke wajah ini kan bisa jadi lama. Jadi seperti itu. Oleh karena itu secepatnya, jadi setelah tempel dari debu, ya, tempel dari debu diangkat, niat sampai ditetapkan sampai menyentuh wajah kita. Jadi gitu. Niatnya yaitu niat agar diperbolehkan sholat misalnya, agar diperbolehkan sholat misalnya. Tidak mengangkat hadas. Jadi tayamum ini tidak bisa mengangkat hadas kecil maupun hadas besar. Jadi hanya membolehkan saja, ya, karena sebagai solusi saja, sebagai rukhsah, ya, sehingga tidak bisa mengangkat hadas yang ada di dalam diri kita. Jadi gitu. Hanya sifatnya membolehkan saja. Jadi niatnya itu bertingkat-tingkat dalam tayamum. Jadi ada 3 tingkat niatan dalam tayamum. Tingkat yang paling tinggi itu adalah niat untuk melaksanakan, niat agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu, ya. Kemudian yang sholat fardu atau tawaf fardu, ya. Kemudian tingkatan yang kedua, niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah, ya, atau tawaf sunnah. Jadi gitu, tawaf sunnah. Kemudian yang ketiga, niat tayamum agar diperbolehkan menyentuh Al-Quran misalnya, sujud tilawah, kemudian sujud syukur misalnya, itu. Jadi apabila kita niat dengan tingkatan yang pertama, maka
tingkatan kedua dan ketiga itu include di dalamnya, ya, termasuk di dalamnya, ya. Jadi ketika kita berniat untuk tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu misalnya, maka kita boleh melaksanakan satu sholat fardu, kemudian beribu-ribu sholat sunnah, ya, misalnya, dan menyentuh Al-Quran, sujud tilawah dan seterusnya selama masih belum batal. Kalau sholat khutbah Jumat atau untuk khutbah Jumat itu masuk kepada tingkatan yang pertama. Niat untuk khutbah Jumat itu. Jadi itu untuk khutbah, ya. Ada yang mengatakan untuk satu khutbah itu niat untuk, misalnya kita tayamum niat untuk khutbah, ada yang ulama yang mengatakan satu khutbah sekaligus dengan sholat Jumatnya. Ada yang mengatakan tayamum yang diniatkan untuk khutbah Jumat itu hanya khusus untuk dua khutbah saja. Kemudian sholatnya harus tayamum lagi. Jadi gitu. Kalau sholat jenazah itu masuk pada tingkatan kedua. Jadi masuk pada tingkatan kedua. Jadi kalau kita niat tayamum agar diperbolehkan sholat jenazah, maka tayamum tersebut bisa digunakan sholat jenazah dan beribu-ribu sholat sunat plus menyentuh Al-Quran dan menyentuh Al-Quran, sholat sujud tilawah, ya, sujud syukur dan seterusnya, seperti itu. Itu tingkatan niat. Jadi niatnya nawaitu tayammumah misalnya istibahatil sholatil mafrudati misalnya. Lillahi ta'ala, bukan fardhon, enggak ada fardhonnya, ya. Langsung lillahi ta'ala. Jadi saya, atau pakai bahasa Indonesia misalnya, saya niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu ikhlas karena Allah Ta'ala misalnya. Saya niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat fardu misalnya karena untuk mengharap ridha Allah misalnya gitu. Itu boleh seperti itu. Atau misalnya niatnya itu niatnya dengan menggunakan untuk sholat sunnah misalnya. Saya niat tayamum agar diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah misalnya. Tadi melaksanakan sholat sunnah lillahi ta'ala. Maka ketika seperti itu tidak boleh digunakan untuk sholat wajib, ya. Tidak bisa digunakan untuk sholat wajib, ya. Hanya bisa digunakan untuk berpuluh-puluh sholat sunnah, ya, plus menyentuh Al-Quran. Atau misalnya untuk menyentuh Al-Quran misalnya, nawaitu tayammumah misalnya listibahati mashil Quran atau mashil mushaf misalnya gitu, atau liqiraatil Quran misalnya gitu, atau li sujud tilawah gitu. Itu hanya untuk tingkatan ketiga saja, tidak boleh digunakan untuk sholat sunnah, plus tidak boleh digunakan untuk sunnah dan tidak boleh digunakan untuk sholat fardu. Jadi ada tingkatannya dalam tayamum ini. Jadi dalam tayamum ini ada tingkatannya, seperti itu. Jadi niatnya di dalam hati. Kemudian asal itu adapun yang ketiga mashul wajhi, ialah mengusap wajah, ya. Jadi yang ketiga rukunnya mengusap wajah. Jadi mengusap wajah. Jadi mengusap wajah itu seperti ini, ya. Jadi mengusap wajah itu, jadi ketika tangan kita di tempat debu, ya, ketika angkat niat. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nawaitu tayammumah listibahati misalnya sholatil mafrudati lillahi ta'ala. Kemudian ditempel dari atas. Jadi ditempel dari atas. Lah, ibu jari kita lurus ke pelipis ini, ke pelipis. Kemudian ditarik ke bawah, ya. Jadi ditarik ke bawah gini, ya. Terus ditarik ke bawah ini langsung gini. Ya. Jadi ini kemudian digibas, ya, digibas. Itu mengusap wajah. Dan tidak apabila jenggotnya tebal misalnya, atau kumisnya tebal, terus kemudian rambut di sini tebal, debu tidak wajib nyampe ke
ke kulit ya. Cukup di bagian luarnya saja karena sulit. Ar-rabi'u adapun yang keempat, mashul yadaini ialah mengusap kedua tangan. Jadi mengusap kedua tangan tuh ya ngambil lembu dulu ya. Kemudian yang separuh bagian jari-jari ini untuk punggung tangan kita, yang telapaknya ini untuk bagian dalamnya. Jadi gini. Khusus jempol ini dipertemukan ya. Jadi seperti itu. Ya, ini sampai siku ya. Mashul yadaini mengusap kedua tangan ilal mirfaqo ini sampai kedua siku ya. Kemudian al-khamisu adapun yang kelima, at-tartibu ialah tertib ya. Artinya berurutan, tidak boleh mengusap tangan dulu kemudian wajah. Jadi harus wajah dulu baru kedua tangan. Bainal mashata ini di antara dua usapan seperti itu. Jadi prakteknya ya. Misalnya di sini talam ya, berisi debu yang suci, kemudian kita taruh tangan kita. Nah, ketika ngangkat tuh niat Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa itu tayammum istibahati sholatil mafdhati lillahi ta'ala. Kita angkat sambil menetapkan niat. Nah, kemudian kita taruh di bagian atas ya ini. Kemudian ditarik ke bawah. Tarik ke bawah, terus ke bawah sampai gini ya. Kemudian dibuang ya. Kemudian agar tidak mustakmal ya. Kemudian ngambil lagi ya untuk kedua tangan ya. Ini ya. Ini ya. Jadi ini berlaku, tayamum ini berlaku untuk bersesuci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Artinya sebagai pengganti wudhu atau pengganti mandi. Betapapun kita tayamum karena junub misalnya, jadi tayamumnya yang diusap tetap wajah dengan kedua tangan, tidak harus kemudian berguling-guling di tanah yang berdebu misalnya, tidak harus seperti itu. Jadi betapapun kita junub, kalau junub biasanya kan mandi dibasuh semua anggota tubuh. Nah, dalam tayamum sama dengan cara membersihkan, cara mengangkat hadas kecil, yakni hanya wajah dengan kedua tangan saja. Seperti itu. Jadi tayamum ini sebagai pengganti wudhu ya. Kemudian sebagai pengganti mandi besar ya. Ketika tidak ada air, atau ada air tapi tidak mencukupi, atau ada air tapi dibutuhkan oleh binatang yang muhtarom misalnya, atau karena ada air tapi sakit atau dalam keadaan musafir dan tidak bisa mendapatkan air. Atau juga misalnya tayamum bisa sebagai pengganti ketika salah satu anggota tubuh kita diperban misalnya. Jadi ketika diperban itu wudhunya atau mandinya disempurnakan dengan tayamum. Misalnya kita ada perban di tangan kita misalnya, atau sahibul jabair ya, ada perban di tangan kita, maka perban tersebut ya itu nanti diganti dengan tayamum ya. Ketika sahibul jabair atau yang memakai perban seperti itu, ada kalanya sholatnya harus diulang kembali nanti ketika sudah sembuh. Ada kalanya yang tidak harus diulang ya. Jadi itu ada 5 perincian ya, bagaimana dalam kitab Bajuri itu. Kalau misalnya perban ya, kita bisa menggunakan air ya. Ada air, banyak air, tapi ada perban. Kalau perban kita itu ada pada anggota tayamum, artinya perban itu ada di wajah ataupun ada di kedua tangan kita sampai siku sini, maka sholatnya nanti wajib i'adah. Jadi wajib i'adah nanti. Meskipun pada saat itu tetap wajib sholat, tapi nanti sholatnya wajib i'adah. Ya. Kemudian kalau berada di perbannya itu ada pada selain anggota tayamum ya, wajah, dan selain di wajah atau di
kedua tangan ya, misalnya ada di kaki misalnya, di kaki, maka ada 4 perincian ya. Jadi lihat perbannya. Dilihat perbannya. Misalnya lukanya 5 cm misalnya. Kemudian mengikat perbannya itu kita mengambil sedikit ya. Mengambil 1 cm misalnya untuk tali ya, sekedarnya untuk tali ya. 1 cm itu kan misalnya untuk mengikat perban itu dibutuhkan 1 cm lagi, mengambil bagian tangan yang tidak terluka. Itu masih dalam kadar dibutuhkan. Ketika memasangnya lebih seperti itu ya, mengambil anggota tubuh yang masih sehat tapi sekadar dibutuhkan, dan ketika memasangnya itu kita dalam keadaan berhadas, maka kita wajib i'adah. Tapi kalau dalam keadaan suci memasangnya, maka tidak wajib i'adah. Jadi misalnya luka kita 5 cm, ngambil 1 cm sebagaimana keperluan ya, tapi memasangnya dalam keadaan suci, maka tidak wajib i'adah. Tapi kalau dalam keadaan hadas, maka wajib i'adah. Kemudian apabila juga misalnya lukanya 5 cm, kebutuhan untuk tali 1 cm, masih nambah lagi 1 cm. Nah, ketika seperti itu ya, maka sholatnya nanti wajib i'adah. Jadi sholatnya wajib i'adah. Wajib, baik memasangnya dalam keadaan suci maupun dalam keadaan hadas gitu. Kemudian misalnya di kaki kita ya. Di kaki kita misalnya lagi lukanya misalnya 5 cm. Perbannya pas 5 cm, tidak mengambil sedikit pun dari anggota tubuh yang sehat, yang tidak luka. Maka ketika seperti itu tidak wajib i'adah, baik dipasang dalam keadaan hadas maupun dalam keadaan suci. Jadi intinya apakah mengambil sisa anggota yang tidak terluka atau tidak itu. Tapi kalau lukanya itu berada di anggota tayamum, wajah dan kedua tangan, maka wajib i'adah, baik mengambil atau melebihkan dari yang dibutuhkan atau tidak. Seperti itu. Itu hukum bagi sohibul jabair. Jadi ada 5 itu cara bersucinya ya. Misalnya lukanya di tangan kita misalnya, perbannya di tangan kita, jadi wudhu dulu untuk wajah, kemudian untuk kedua tangan ya pakai air, kemudian pakai perbannya itu diusap dengan air ya. Setelah itu dikeringkan pakai handuk misalnya, baru kemudian tayamum. Nah, setelah tayamum selesai, kemudian dilanjutkan dengan mengusap kepala, kemudian dengan mengusap membasuh kedua kaki seperti itu. Atau lebih jelasnya bisa lihat video cara tayamum ya, yang dibuat oleh Pondok Pesantren Sidogiri itu di YouTube itu ada. Jadi di YouTube itu ada cara praktek tayamum, cara praktek wudu ya, yang diupload oleh kalau yang upload saya tidak tahu. Di YouTube itu ada. Yang jelas itu dibuat oleh Pesantren Sidogiri dan itu sangat bagus sekali. Faslun, adapun ini ialah suatu fasol. Mubtilatu tayammumi, adapun hal-hal yang membatalkan tayamum, salah satu ialah 3. Jadi yang selanjutnya membahas tentang hal-hal yang membatalkan tayamum. Jadi yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, ma ialah sesuatu abtola yang membatalkan apa ma al wudu'a kepada wudu. Jadi apapun yang membatalkan kepada wudu ya, itu membatalkan juga kepada tayamum ya. Termasuk juga junub ya.
hal-hal yang menyebabkan mandi itu juga bisa membatalkan tayamum. Seperti keluar sesuatu dari kubul dan tubur misalnya, selain mani maka batal wudunya. Atau menyentuh kubul dan tubur ya dengan telapak tangan bagian dalam itu juga membatalkan, sebagaimana penjelasan yang kemarin. Waridatu dan murtad ya. Jadi murtad itu juga bisa membatalkan wudu ya. Jadi murtad itu bisa membatalkan, murtad itu keluar dari Islam ya. Jadi asalnya orang itu Islam kemudian pindah agama ya. Jadi keluar dari agama Islam itu murtad. Jadi ketika orang itu sedang suci karena tayamum ya, kemudian murtad ya, maka tayamumnya batal. Tapi kalau wudu tidak batal. Misalnya kita punya wudu kemudian murtad, wudunya itu tidak batal, kemudian masuk Islam lagi misalnya gitu, itu wudunya tidak batal karena wudu ini sucinya lebih kuat. Kalau tayamum itu sucinya lebih lemah ya, karena toharoh daruroh ya, toharoh yang sifatnya darurat ya. Kalau wudu itu tidak batal walaupun murtad ya, sehingga hal-hal yang membatalkan wudu kan tidak ada, murtad itu kan tidak ada seperti itu. Watawah hamul ma'i, dan menyangka adanya air ya. In jika tayammama bertayamum siapa mutayammim li faktihi, karena tidak adanya air. Jadi bagi seseorang yang bertayamum ya sebab tidak ada air ya, atau ada air tapi dibutuhkan hewan yang muhtarom misalnya, atau ada air tapi tidak mencukupi ya. Kemudian ternyata ada kabar bahwasanya ada kiriman air misalnya gitu, 1 tangki misalnya ya, ketika sudah hampir nyampe rumahnya misalnya gitu, dan yang memberi ya, ketika seperti itu maka batal tayamumnya kalau memang jelas-jelas akan ada air seperti itu sebelum habisnya waktu ya. Kemudian atau misalnya sudah mulai gerimis, misalnya ketika mulai gerimis masih belum banyak ya, gerimis itu juga sudah mulai ada air, itu juga bisa batal gitu. Jadi intinya kalau sudah melihat air ya, diberi air misalnya cukup untuk berwudu, maka batal wudunya ketika ada air, kecuali kalau tayamumnya karena sakit ya. Kalau karena sakit meskipun ada air ya tetap tidak batal, karena memang dia bertayamum karena dikhawatirkan penyakitnya itu akan tambah parah gitu ya, sehingga kalau kena air sehingga tidak menggunakan air. Nah, itu termasuk rukhsah dari Islam ya. Jadi betul-betul menjaga hifdzun nafas ya. Jadi itu hal-hal yang membatalkan